kita untuk proyek penguatan profil pelajar Pancasila kali ini kita mengambil tema gaya hidup berkelanjutan dengan subtema perubahan iklim global, di mana kita mengambil judul yaitu konservasi air dan pengolahan limbah serta penanaman pohon untuk keselamatan bumi kita, gitu ya. Bagaimana pelaksanaan P5? P5 kita laksanakan pada bulan Februari, mulai dari tanggal 1 Februari, nanti akan berakhir di 28 Februari, dan harapannya kita bisa melaksanakan gelar karya tanggal 23 Februari. Dilaksanakan oleh seluruh siswa kelas 10 ya, baik 10, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, sampai 10. Cair organik ya, karena kita pakainya dari bahan-bahan organik yang didaur ulang. Kalau yang organik itu kan yang pakai seperti yang untuk hidroponik itu abimin, itu pakai bahan kimia. Tapi kalau yang dicairkan dia sama air, kemudian dijadikan sebagai pupuk atau beberapa macam pupuk buatan yang memang sengaja dicairkan untuk dilarutkan di dalam air. Tapi kalau yang dibuat untuk pupuk cair, kompos cair sekarang itu dari bahan-bahan organik semuanya. Apa saja alat dan bahan yang diperlukan dalam hidroponik NFT? Alat dan bahan yang diperlukan, yang pertama adalah pipa yang sudah dimodifikasi, yang kedua selang untuk lewat air, yang ketiga tutup keran, yang keempat tandon, yang kelima ada pompa air di dalam tandon itu. Dan bahannya itu ada air bersih secukupnya untuk mengisi tandon dan pupuk AB mix. Selanjutnya ada media tanam yang sudah ada seladanya. Bagaimana cara penanamannya? Caranya yang pertama, pastikan pipa yang untuk ditanamin itu udah bersih. Yang kedua, tandon itu diisi air bersih secukupnya. Terus selanjutnya kita campur dengan pupuk AB mix. Kalau sudah, kita campur sama airnya sampai merata. Setelah itu kita mengambil alat ukur untuk mengukur pH. Kalau sudah stabil, kita lanjutkan untuk menyalakan pompa air. Setelah itu tandonnya ditutup dan nanti airnya akan mengalir ke pipa lewat tanaman-tanaman. Apa manfaat dan tujuan dari NFT? Manfaatnya bagi yang kalian yang lahannya tidak besar, ini bisa sangat bagus untuk lahan yang sempit ya. Kelebihan lainnya juga terletak pada kualitas sayurnya ini. Sayurnya akan lebih cepat tumbuh dan jarang ada serangga atau kotoran yang ada di sayur itu, karena kita kan nggak pakai tanah, jadinya lebih bersih pakai air. Kekurangannya itu biayanya untuk membuat hidroponik NFT ini cukup mahal dan harus dialiri listrik terus agar air tetap berjalan siklusnya. Nah, jadi di sini udah bareng sama teman-teman aku nih. Perkenalan dulu dong. Halo, perkenalkan nama aku Ayu Askerisma Rizky dari kelas 1010 kelompok hidroponik vertigasi B. Halo, perkenalkan nama aku Arihanan Karunia dari kelas 1010 kelompok hidroponik vertigasi A. Oke, jadi di sini aku mau tanya-tanya sedikit ini tentang pengamatan kalian selama P5 kali ini. Langsung saja ke first question adalah apa saja alat dan bahan yang dibutuhkan di hidroponik vertigasi?
Dalam hidroponik vertigasi ini ada dua bagian yang perlu disiapkan, yaitu untuk media tanamnya dan yang kedua untuk pengairannya. Oke. Lalu kalau begitu apa saja alat dan bahan yang digunakan untuk media tanam? Untuk media tanamnya, alat dan bahan yang harus disiapkan yaitu satu, air bersih tentunya, yang kedua polybag, yang ketiga merang, dan yang keempat kokopit. Dan apa saja alat dan bahan yang digunakan untuk pengairan? Kalau untuk pengairan, alatnya ada toren atau tandon, selang, pipa, emitter, dan ada nanti stick tray. Nah, untuk bahannya itu ada air sama pupuk atau nutrisi. Dan langsung saja kita masuk ke second question adalah bagaimana langkah-langkah penanaman hidroponik vertigasi? Untuk media tanamnya yang perlu dilakukan yang pertama yaitu menyiapkan polybag yang nantinya dimasukkan dengan campuran merang dan sekam, lalu dialiri dengan air sampai air yang keluar dari lubang-lubang polybag tersebut itu bersih atau jernih. Dan kalau begitu bagaimana langkah-langkah penanaman media tanam hidroponik vertigasi? Untuk penanamannya kita dibagi dua kelompok sebenarnya. Nah, kelompok-kelompok tersebut udah dikasih 10 tanaman yang bertugas untuk merawat tanaman tersebut sampai nanti panen. Dan bagaimana langkah-langkah pengairan hidroponik vertigasi? Kalau untuk pengairannya itu kan tandon atau torennya itu kan diisi sama air sama nutrisi yang nanti bakalan difiltrasi. Nah, air itu nanti bakal disambungin sama pipa selang biar ngalir gitu ke akar tanamannya. Nah, akar tanamannya itu lewat nanti juga di debitnya juga diukur sama emitter. Nah, biar lurus sama sampai tanah gitu langsung ke akarnya itu memakai stick tray. Ke next question, apa manfaat dan tujuan dari hidroponik vertigasi? Untuk manfaat dan tujuannya, yang pertama manfaatnya itu untuk mengurangi lahan yang begitu banyak. Yang kedua, tenaganya juga lebih hemat. Yang ketiga, waktu penanamannya juga lebih cepat, panennya itu lebih cepat juga. Dan tujuannya kita untuk menghasilkan sayur yang lebih berkualitas dan tentunya lebih sehat. Dan langsung saja ke last question adalah apakah ada perbedaan atau ciri khusus dari vertigasi A dan vertigasi B? Kalau ciri khusus dari vertigasi A dan vertigasi B itu tidak ada sebenarnya. Cuma kita kan dibagi dua. Nah, masing-masing itu mempunyai tugas untuk merawat masing-masing itu 10 tanaman sama 10 tanaman. Jadi total 20 tanaman per kelas. Nah, itu dia tadi jawaban dari teman-teman aku. Nah, menurut pendapat kalian gimana nih?